Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas satu soal tentang penalaran matematika model UTBK SNBT 2024. Ya, judul ceritanya adalah, judul penalaran matematikanya adalah tumpahan oli berbentuk lingkaran. Nah, soalnya seperti ini. Tumpahan oli ditemukan di tengah laut berbentuk dua lingkaran dengan jarak dua pusatnya selalu tetap, yaitu 582 meter. Radius tumpahan oli pertama adalah 3 meter dan bertambah menjadi dua kali lipat setiap 3 jam. Sedangkan radius tumpahan kedua adalah 2 meter dan bertambah menjadi 3 kali lipat setiap 3 jam. Nah, ada dua pertanyaan tentang hal ini. Nah, mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Kedua tumpahan oli akan bertemu setelah titik-titik jam. Ya, baik. Jadi eh, pada jam ke nol berarti saat start. Nah, R yang pertama kita beri simbol R besar, R yang kedua kita kasih simbol R kecil. Nah, R ditambah R itu berarti jumlah dari jari-jarinya. Nah, jadi begini ya. Ada oli pertama, oli kedua. Nah, jarak kedua pusatnya tadi sudah ditentukan yaitu 582. Nah, ini R1-nya awalnya berapa? Eh, tumpahan pertama 3 meter dan selalu bertambah dua kali lipat setiap 3 jam. Nah, berarti awalnya adalah 3 meter. Sedangkan radius tumpahan kedua adalah 2 meter nih ya. R kecil 2 meter dan bertambah menjadi 3 kali lipat setelah 3 jam. Setiap 3 jam. Nah, ini dua ya. Oke, nah ini berarti polanya kali 2, yang ini polanya kali 3. Nah, yuk kita lihat ya 3 jam berikutnya. Ingat setiap 3 jam ya. 3 jam, terus tambah 3, 6 jam, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 3, 18. Nah, sekarang kita cek yuk. Nah, ini eh, bertambah menjadi dua kali lipat setiap 3 jam. Nah, kali 2 jadi 6, kali 2 jadi 12, kali 2, 24, kali 2, 48, kali 2, 96. Nah, saya cukupkan di sini dulu ya. Nah, ini kali 3 dapat 6, kali 3 dapat 18, kali 3 54. Nah, selanjutnya kali 3 dapat 162. Ya, kali 3 dapat 486. Nah, saya akan cukupkan sampai di sini. Mengapa? Nah, saya mau hitung apakah kedua oli tersebut sudah bertemu atau tidak. Nah, jadi cirinya bagaimana? Saat dia bertemu, maka eh, kedua oli tersebut akan bersinggungan. Kedua lingkaran tersebut akan bersinggungan. Sehingga R1 ditambah R yang kedua, R besar tambah R yang kecil, haruslah sama dengan 582. Jadi R ditambah R harus sama dengan 582 gitu. Nah, sekarang coba kita cek di sini apakah dia sudah bertemu, apakah nilainya sudah, jumlahnya sudah 582. Kita tambahin ya 2. Nah, simpan 1, 8, simpan 1, 5. Nah, baik. Jadi di jam ke-15 ya, maka R1 ditambah R2, R besar tambah R kecil adalah 582. Ya, artinya kedua oli tersebut sudah bersentuhan, sudah bersinggungan. Maka jawaban untuk kasus ini adalah berapa? Ya, 15 jam. Nah, begitu untuk yang pertama, kasus yang pertama. Oke, kita lihat yang berikutnya, kasus yang kedua. Setelah N jam, maka perbandingan radius tumpahan oli pertama dan kedua adalah, nah pilihannya seperti ini bentuknya eksponen. Nah, data yang tadi sudah saya tulis ya, yang sudah kita tuliskan ya, saya sudah ketik
dan siap digunakan. Nah, untuk mencari mana jawabannya, kita pakai cara cepat, adik-adik ya. Nah, pada saat eh, n-nya 0, ya pada saat n-nya 0 berarti radiusnya adalah berapa? 3 dan ya 3 dan 2 gitu ya. Pada saat n-nya 0, oh berarti di sini bukan t ya, tetapi n ya. Kita rubah sesuai dengan ininya, dia pakai n ya, kita pakai n ya. Pada saat n-nya 0 berarti R besar berbanding R kecil, radius pertama berbanding radius kedua adalah 3:2. Nah, kita cek aja pilihan satu persatu. Pilihan A kita cek, yuk ganti N-nya dengan 0. Maka pilihan A menjadi 2/3 pangkat 0 dikurang 1, berarti pangkat -1/3. Nah, hasilnya ini jelas tidak akan sama dengan 3/2. Hasilnya jelas rumit. Nah, berarti pilihan A jelas salah ini ya. Yang B kita lihat, kita ganti N-nya dengan 0, maka jadinya 2/3 pangkat -2/3. Nah, ini juga pasti hasilnya koma-komaan ini ya, jelas tidak mungkin. Yang C, nah kita lihat ganti ini dengan 0, maka jadinya 2/3 pangkat, ya ini 0 berarti di sini -3. -3 bagi -3 berarti -1. Nah, ini jadinya 3/2. Nah, tepat hasilnya segini. Maka perkiraan kita jawabannya adalah yang C. Nah, mari kita buktikan untuk yang ini ganti dengan 0, maka dapat 2/3 pangkat -4/3. Nah, ini juga pasti angkanya keriting-keriting. Yang E, kalau diganti dengan 0, nah ini pasti hasilnya 2/3 pangkat -5/3. Nah, pasti ini tidak akan seperti ini. Oke, berarti yang jawaban E salah. Nah, dengan demikian jawabannya adalah yang C. Nah, itu cara gampangnya, adik-adik. Nah, sekarang cara konsepnya bagaimana untuk menemukan nilai tepatnya. Nah, kita lihat untuk R yang pertama, ya, ini Rn ya. Oke, Rn awalnya adalah 3, terus dia bertambah menjadi 2 kali lipat. Nah, berarti ini mesti 2 pangkat begitu. 2 pangkat berapa? 2 pangkat waktu dibagi dengan periode itunya, periode waktunya ya. Ini setiap 3 jam ya. Berarti harus dibagi 3 gitu ya. Rumusannya begini. Nah, sedangkan R yang kecil, Rn-nya sama dengan mula-mula berapa jari-jarinya? 2. Nah, terus radius kedua adalah 2 bertambah menjadi 3 kali lipat. Nah, berarti 3 pangkat gitu ya. Waktunya adalah N dibagi dengan periode waktu 3. Nah, gitu ya. Nah, mari kita cek kebenarannya. Saat N-nya sama dengan 1, 3 ya, sorry ya. 3, N-nya 3. Kita cek untuk validasi R3 jadi berapa? 3 kali 2 pangkat 3 bagi 3. Nah, berarti 1. Nah, berarti 6 dong ya. Cocok berarti? Cocok. Nah, sebagai contoh lagi berapa lagi? R6 ya. Cek R6. Maka 3 kali 2 pangkat 6 dibagi 3. Nah, gitu ya. 2 pangkat 2 4 dikali 3 12. Nah, hasilnya cocok ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu ya adik-adik silakan coba ya untuk validasinya ya bentuknya sudah cocok. Nah, sekarang R yang besar berbanding dengan R kecil sama dengan 3 kali 2 pangkat N/3 dibagi dengan 2 kali yang ini ya 2 kali 3 pangkat N/3 ya. Oke. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat N/3 dikurang 1. Nah, ini kan pangkat 1 ya. Nah, dibagi dengan 3 pangkat N/3. Nah, ini mesti dikurang 1 juga. Ini kan 1 ya. Turun ke bawah dia jadi negatif. Nah, gitu. Nah, perhatikan pangkatnya sama ya pangkatnya. Berarti ini 2/3-nya boleh digabung. Sehingga jadinya 2/3 pangkat N/3 -1 gitu. Nah, ini bisa diubah menjadi 2/3 pangkat
N-3/3. Nah, gitu ya. Maka didapat jawabannya adalah yang C. Baik, demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga adik-adik mendapatkan inspirasi sehingga bila muncul soal model seperti ini lagi, model soal eksponen seperti ini lagi, maka adik-adik dapat menjawabnya dengan lancar, mudah. Ya, semoga nilai UTBK-nya bagus dan adik-adik lulus program studi pilihan adik-adik. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya kepada teman-teman kalian. Untuk video yang lainnya, silakan adik-adik lihat di playlist. Ada playlist UTBK, ada UM-UGM untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian UM-UGM. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.